warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang cerah ini marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang terus-menerus diberikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan siapa saja yang istiqomah di atas sunnah hingga hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, pembahasan kita dalam kitab Talbis Iblis ini hanya menyisakan beberapa halaman lagi. Mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita dalam banyak sekali ayat Al-Quran tentang bagaimana iblis, syaitan itu berusaha untuk menyesatkan manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya iblis itu telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan anak keturunan Adam alaihissalam. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia bersumpah di hadapan Allah, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaan Engkau, dengan keagungan Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah akan menyesatkan anak-anak keturunan Adam. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku sebutkan kepada kalian wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, dan janganlah kalian itu menyembah syaitan atau mempertuhankan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Musuh yang nyata. Ya, kadang-kadang kita itu tidak menyadari bahwa syaitan itu musuh kita. Ya, padahal syaitan itu adalah musuh yang nyata. Walaqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu ta'qilun. Dalam ayat yang lain dalam surah yang sama. Sesungguhnya syaitan itu walaqad adalla minkum jibilan katsiran, sudah menyesatkan jumlah yang sangat banyak. Jibilan katsiran. Ya. Jumlah yang sangat banyak di antara kalian. Afalam takunu ta'qilun? Apakah kemudian kalian itu tidak bisa berpikir? Ya. Syaitan itu telah menyesatkan banyak generasi terdahulu. Syaitan itu telah banyak membinasakan, akibat terbuai tipuan syaitan itu banyak daripada kaum terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Bukan hanya sekedar person, bukan hanya sekedar orang, tapi sekelompok masyarakat, sebuah peradaban kemudian itu binasa. Ya, karena mereka mengikuti atau mempertuhankan syaitan. Kita yang kemudian datang belakangan ini, apakah tidak memikirkan hal yang seperti itu? Ya, mestinya kalau kita sudah melihat banyak orang yang tersesat, ya, banyak orang yang terjatuh, kita akan menghindar. Di jalan misalnya, ya, di jalan itu mungkin jalan lubangnya besar, cuman ketutup hujan, hingga tidak kelihatan lubangnya. Sudah banyak orang terjatuh di situ, tergelincir, terjatuh. Lah kenapa kemudian orang yang di belakangnya ikut-ikut terjatuh? Afalam takunu ta'qilun?
Apakah kemudian kalian itu tidak bisa tidak bisa mengambil pelajaran daripada hal yang demikian? Apakah kalian itu kemudian tidak memikirkannya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pembahasan kita kali ini masih dalam bab tipu daya syaitan terhadap kalangan awam dari kaum muslimin. Ya. Kita memasuki subbab yang tinggal 2 subbab saja lagi ya, yaitu tipu daya syaitan terhadap kaum wanita. Tipu daya syaitan terhadap kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala itu telah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Istri itu ada termasuk daripada keluarga yang harus dipelihara, harus dijaga daripada api neraka. Sesungguhnya ya, tipu daya syaitan terhadap kaum wanita itu ada banyak sekali. Namun di sini dijelaskan beberapa butir yang penting ya, yang penting supaya bisa dihindari. Ini nanti pulang ke rumah nanti perhatikan hal yang demikian, khususnya pada istri-istri kita ya. Perkara yang pertama, bahwasanya wanita bersuci setelah darah haidnya sendiri, setelah darah haidnya berhenti, kemudian dia mandi setelah asar dan hanya sholat asar saja. Maksudnya begini loh, mungkin seorang wanita itu selesai haid itu waktu zuhur dia sudah mendapati dirinya itu sudah selesai haid, sudah berhenti dari haid, sudah suci dari haid. Kemudian dia mandinya setelah waktu asar, padahal berhentinya waktu sholat zuhur, kemudian mandinya setelah masuk sholat asar, kemudian hanya menunaikan sholat asar saja. Mestinya begitu menemui dirinya itu sudah suci, sudah berhenti darahnya, kalau dia waktu zuhur, dia bersuci waktu zuhur, kemudian melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar, kemudian tidak menundanya sampai lewat waktu sholat. Ya, waktu sholat. Ya, karena wanita itu tahu ya kapan berhenti, kapan tidak. Ya, kapan berhenti, kapan tidak, gitu ya. Jangan sampai menunda mandi sucinya, apalagi sampai menunda lebih dari 1 hari, gitu ya, lebih dari 1 hari. Ya. Maka ini perlu disampaikan, kalau memang sudah diyakini, ya, sudah dirasa bahwa sudah selesai haidnya, segera mandi, ya, segera mandi. Ya. Jam 10 pagi sudah merasa mestinya sholat zuhur, tapi enggak, karena kesibukan, karena apa, kemudian asar baru bersuci, sholat zuhur ditinggal. Ya, maka ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, bahwasanya sesama wanita itu tidak boleh memandang bagian, ya, khususnya dari bagian pusar hingga lutut wanita yang lain, sekalipun itu ibu atau saudarinya, kecuali jika anak kecil hingga berumur 7 tahun. Ya, jadi sesama wanita pun itu sebenarnya tidak boleh saling melihat. Ya, bagian-bagian tertentu, ya, bagian pusar hingga lutut, ya, bagian-bagian yang vital, ya, bagian-bagian yang sensitif. Bahkan di bagian para ulama itu menjelaskan bagian lebih dari itu, yaitu meliputi bagian dada dan sekitarnya. Ya, jadi sesama perempuan pun ternyata tidak boleh saling lihat. Ya, sama perempuan pun tidak boleh saling lihat. Ya, kecuali anak kecil. Ya, kecuali anak kecil hingga berumur 7 tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, yang ini juga harus menjadi perhatian. Ya. Yaitu permasalahan kesucian pakaian. Ya, kesucian pakaian. Bisa jadi, gitu ya, bisa jadi seorang wanita itu ketika sholat kurang perhatian dengan kesucian pakaiannya. Padahal pakaiannya bisa saja terkena air kencing atau kotoran dari anaknya. Ya, maksudnya punya anak kecil.
yang punya anak kecil, anak bayi, seperti itu, anak kecil, anak bayi, ya. Maka ini harus memperhatikan ketika melakukan sholat, harus memperhatikan kesucian pakaiannya. Ya, jangan sampai menganggap ini tidak najis atau kurang teliti dalam permasalahan yang demikian. Ya, dalam permasalahan yang demikian, bisa jadi pakaian yang digunakan untuk menggendong anak, untuk pakaian sehari-hari, kemudian digunakan lagi untuk sholat. Ya, mungkin dia pakai rukuh, cuman dalemannya, pakaian dalamnya, dasternya itu adalah daster yang digunakan ya, sehari-hari, yang tidak kesuciannya barangkali ada permasalahan di sana. Ya, apakah ini merepotkan? Sebenarnya sih tidak. Ya, kenapa? Padahal jika perempuan itu hendak keluar rumah, maka kemudian dia mempersiapkan diri sedemikian rupa. Ya, udah biasa, misalnya kalau pergi kondangan gitu ya, pergi resepsi, menghadiri resepsi. Kalau bapak-bapak sih biasanya penampilannya apa adanya gitu. Tapi kalau perempuan biasanya memang maksimal gitu penampilannya ya. Seperti itu, baju andalan keluar kalau pengen menghadiri pernikahan atau apa. Kenapa sih kalau pengen pergi keluar rumah kok pakai baju yang bagus gitu ya, pakai baju yang baik, sampai baju andalan pun dipakai. Tapi giliran menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban sholat, ini kemudian merasa biasa-biasa saja ya. Bahkan kurang perhatian dengan pakaian yang barangkali gitu ya, yang barangkali pakaiannya itu tidak sepenuhnya suci, mungkin terkena percikan kencing atau kotoran dari anaknya. Ini yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkara ini adalah perkara yang sangat keji, perkara yang sangat kejam, namun terjadi sampai sekarang pun masih saja terjadi berulang-ulang. Ya, sampai hari ini pun masih saja terjadi berulang-ulang. Yaitu ada sebagian wanita yang tega menggugurkan kandungannya. Ya, kandungannya sementara sudah ditiupkan ruh ke dalam janin yang ada di dalam kandungannya tersebut. Ya, ini perbuatan yang sangat kejam, perbuatan yang sangat keji. Bahkan jangankan non muslim saja menganggap hal ini adalah perbuatan yang keji. Gitu ya. Tapi sampai sekarang masih saja kita mendengarkan berita yang seperti itu. Ada bayi gitu ya, ditemukan tidak jauh dari tong sampah, di tempat-tempat di rumput-rumput, ya, di tempat-tempat yang yang membahayakan. Ya. Seorang bayi tidak berdosa, anak manusia, kemudian diletakkan di dekat tong sampah, gitu ya. Kalau enggak dimasukin dalam kotak kardus, dikasih surat, tolong jaga anak ini. Ya, atau bahkan belum lahir saja sudah berusaha untuk menggugurkan kandungannya. Tentu saja itulah daripada tipu daya setan. Ya, tipu daya setan. Yang mana tipu daya setan itu? Satu, kemudian kita tertipu. Satu, kemudian kita biarkan dia masuk, maka semakin kesini dia semakin besar. Semakin kesini dia semakin besar. Ya, sampai yang seperti ini akhirnya hamil, kemudian di luar nikah. Apakah berhenti sampai sana saja? Tidak, bahkan sampai kepada perbuatan yang demikian. Ya, pada yang demikian, maka memang harus dijaga benar-benar. Ya, harus menjaga diri dengan sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya. Ketika seseorang itu sudah jatuh dalam satu jebakan setan, maka sesungguhnya jebakan yang kedua itu lebih sulit untuk dihadapi, dan risikonya juga lebih besar. Ini adalah yang keempat. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima. Ya, yang kelima. Yang mana yang kelima ini ada hubungannya dengan yang keempat. Ada hubungan yang keempat, yaitu keluar rumah tanpa izin suami. Ya, keluar rumah tanpa izin suami dengan alasan toh saya juga keluar rumah bukan dalam suatu kedurhakaan. Ya, saya kan keluar rumah bukan dalam kedurhakaan, pengen belanja, pengen belanja. Ya. Ketahuilah bahwasanya keluar rumah tanpa izin suami itu sudah kedurhakaan. Keluar rumah tanpa izin suami itu sudah perbuatan dosa, sudah sebuah kedurhakaan. Maka bagaimana mungkin kemudian dia beri alasan bahwa saya keluar rumah ini bukan suatu kedurhakaan. Ya, memang benar bisa jadi dia pergi
nggak izin pergi ke mall gitu ya, belanja buat makan malam, buat apa, buat keperluan rumah, cuma tidak izin. Ya, saya juga pergi kemana-mana kok, pergi belanja toh. Ya, padahal keluar rumah tanpa izin suami, ya itu adalah juga suatu bentuk kedurhakaan. Apalagi zaman yang seperti ini, sangat sulit ya. Kemudian permasalahan yang selanjutnya, ya, yang keenam, yang berkaitan dengan tipu daya setan terhadap wanita itu adalah berkabung dalam permasalahan berkabung. Ya. Berkabung namun bukan atas kematian suaminya. Ya. Berkabung bukan atas kematian suaminya, mungkin anggota keluarga yang lain, gitu ya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wa rasulihi an tahidda ala mayyitin illa ala zaujin arba'ata asyhuri wa asyra. Tidak dibolehkan bagi wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung atas meninggalnya seseorang kecuali atas suaminya selama 40 hari 4 bulan 10 hari, arba'ata asyhuri wa asyra. Kemudian selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada kalanya yang ketujuh, suami mengajaknya ke tempat tidur namun dia menolak ajakan itu. Ya, dia menolak ajakan itu dengan beranggap hal itu juga bukan termasuk kedurhakaan. Ya. Jadi ketika kewajiban istri itu kan memenuhi ajakan suami, namun dia menolak padahal tidak ada alasan untuk yang demikian. Ya, menolak tapi tidak ada alasan untuk yang demikian. Hal itu adalah hal yang dilarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fabatat wa huwa 'alaiha sakhit la'anat hal malaika hatta tusbiha." Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu dia menolak sehingga suami itu marah pada malam itu, maka para malaikat akan mengutuknya hingga pagi hari. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Muslim, gitu ya. Adakah di antara kita yang sudi kalau istrinya itu dilaknat oleh malaikat? Ya. Maka ini perlu diingatkan. Selanjutnya adalah di antara para wanita ada yang berlebih-lebihan dalam membelanjakan uang suami. Ya, padahal dia tidak mengeluarkan sedikit pun apa yang di dalam rumah kecuali dengan izin suaminya atau yang diyakini suaminya akan ridho. Ya, berlebih-lebihan dalam membelanjakan uang suami. Ya, belanja boleh tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Kemudian juga sering terjadi di antara kaum wanita. Ya, di antara mereka ada yang mengunjungi dukun atau peramal atau orang yang dianggap memiliki kepintaran, ya, meminta mantra pengasih atau tujuan yang diinginkan lainnya. Ya, kepingin dicinta, kepingin disayang, gitu ya. Kemudian pergi ke dukun, minta dipasangi susuk, minta dipasangi mantra-mantra biar lengket terus, biar auranya itu lebih menarik. Maka ketahuilah hal yang demikian itu adalah hal yang dilarang dan diharamkan, bahkan menjadi pintu gerbang kesyirikan, ya, kesyirikan. Kemudian yang terakhir, ya, di antara para wanita ada yang biasa mendatangi perkumpulan-perkumpulan, pertemuan-pertemuan, terkadang berjabat tangan bukan dengan mahramnya. Berjabat tangan dengan bukan mahram. Ya, misalnya ada reuni, ya, atau ada kegiatan yang lain, kumpul-kumpul, undangan, itu bisa jadi berjabat tangan bukan dengan mahramnya. Ketahuilah sesungguhnya talbis iblis terhadap kaum wanita ini sangat banyak, namun disampaikan adalah hal-hal yang paling sering terjadi.
hal-hal yang paling terjadi atau hal-hal yang paling sering luput daripada perhatian orang. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian yang terakhir dari sebab yang terakhir, bahwasanya iblis itu menjadikan angan-angan sebagai senjata terbesarnya, ya, senjata yang terbesar untuk menipu manusia, ya, berupa angan-angan, ya, berupa angan-angan, berupa janji-janji, ya, berupa janji-janji, angan-angan, harapan-harapan, ya, harapan-harapan yang menipu, ya. Bahwasanya, ya, tidak sedikit daripada kalangan non muslim seperti Nasrani dan Yahudi itu terbersit di dalam mereka itu kecintaan kepada Islam, ya. Ya, terbesit di hati mereka bahwa Islam itu adalah agama yang benar, ya, terbesit di dalam hati mereka, ya. Apalagi ketika melihat daripada ajaran Al-Quran, apalagi zaman sekarang ya internet begitu mudahnya, dan di antara mereka itu mungkin melihat bahwa Islam itu benar. Kenapa? Karena kebenaran itu seperti sinar, seperti matahari, ya, kebenaran itu seperti mentari, ya. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang tidak mampu melihat mentari, tidak mampu melihat matahari, kecuali ada penyakit di matanya yang ketutup. Bukan mataharinya yang nggak kelihatan, mataharinya itu semua orang bisa lihat. Tetapi kenapa orang nggak bisa lihat? Karena matanya yang tertutup. Nah, di antara mereka itu ada yang melihat bahwasanya Islam itu benar, ya, bahwasanya berpakaian, muslimah yang berpakaian menurut ajaran syariah, sesuai syariah, itu adalah lebih baik dan lebih benar, lebih aman, lebih maslahat, ya. Itu hati kecilnya mengatakan demikian. Namun kemudian syaitan datang menghalangi mereka. Coba nggak usah terburu-buru, pikirkanlah lagi secara matang. Kalau misalnya engkau masuk Islam, itu apa yang terjadi? Banyak, ya, seperti itu. Keluargamu ini keluarga non muslim, ntar kalau kamu masuk Islam kamu dikucilkan macam-macam. Coba pikir lagi matang-matang, ya, coba pertimbangkan lagi, hingga akhirnya apa? Terbuai dalam hal yang demikian sampai kematian menghampirinya, hingga dia mati tetap dalam keadaan kafir, ya, dalam keadaan kafir, ya. Begitu pula terhadap pelaku maksiat, ya, Jadi syaitan itu apabila seseorang itu lebih condong kepada keburukan, maka syaitan akan mengomporinya, akan mendorongnya untuk berbuat maksiat itu secepatnya, gitu, ya. Kalau terbesit pikiran, gitu, ya, terbesit pikiran buruk, maka syaitan itu akan menyegerakan, akan mendorong supaya perbuatan buruk itu terrealisasi. Misalnya gitu, ya, lagi ngelamun, gak ada kerjaan, begal aja, gitu, ya. Kayak begal, gitu, ya. Seperti itu. Maka kepikiran membegal ini itu akan semakin menjadi-jadi. Semakin seseorang itu termotivasi. Ya, semakin termotivasi. Alah, begal paling ya berapa bulan sih, gitu, ya. Itu kalau nggak ketangkap, macam-macam lah. Sehingga orang itu kemudian terdorong untuk segera mengeksekusi, melakukan perbuatan buruk itu. Tapi ketika seseorang itu sedang memikirkan untuk perbuatan baik, maka syaitan itu berusaha untuk menghalang-halanginya supaya perbuatan baik itu tidak jadi dilakukan. Perbuatan baik itu tidak jadi dilakukan. Misalnya terbersit ingin berinfak, gitu, ya. Itu kalau tidak segera dilakukan, maka syaitan yang datang. Ya, syaitan yang datang hingga kemudian seseorang itu tidak jadi, menundanya tidak jadi, ataupun kalaupun jadi itu jumlahnya itu semakin kecil, gitu, ya. Begitu pula misalnya seseorang sedang kepingin sholat malam, ya, sebelum tidur sudah niat nih, mudah-mudahan ya saya pengen niat sholat malam, mudah-mudahan tidur saya bernilai ibadah. Itu ketika bangun itu godaannya berat, ya. Udahlah, baru jam 2,
Ya, baru jam 2, masih ada waktu 2 jam lagi lah sampai jam 4 itu. Ya, masih bisa lah tidur lagi. Cobalah santai-santai leyeh-leyeh dulu. Berilah hak untuk tubuhmu gitu ya. Beristirahat gitu ya. Seperti itu. Padahal tidak bisa juga. Nanti jam 3 bangun lagi. Jam 3 bangun lagi. Begitu lagi gitu kan. Kemudian begitu bangun juga kadang-kadang tidak langsung sholat malam. Nyangkut dulu di kamar mandi gitu ya, macam-macam hingga akhirnya sholat malamnya itu hanya tersisa waktu yang sedikit ya, atau malah tidak jadi sholat malam. Kenapa? Karena ketiduran ya, karena ketiduran. Begitu juga dengan orang yang hendak bertaubat ya, bertaubat, maka syaitan itu menghalang-halanginya supaya dia terus tenggelam dalam perbuatan maksiat ya, perbuatan maksiat. Jadi ya, untuk urusan maksiat maka syaitan itu menjadikan manusia menggubu-gubu dalam mengejar mimpi dan angan-angannya. Urusan maksiat, syaitan itu membuat manusia menggubu-gubu dalam mengejar mimpi dan angan-angannya. Bahkan sampai seseorang tuh kadang-kadang bermimpi karena angan-angan yang belum terpenuhi, menggubu-gubu gitu ya. Tetapi untuk urusan ibadah maka syaitan berusaha itu menghalang-halanginya ya, menghalang-halanginya. Oleh sebab itu seorang mukmin hendaklah merasa khawatir ya, terhadap hal yang demikian. Bahwasanya waktu yang sudah berlalu itu tidak akan kembali lagi. Dan syaitan membuat manusia tidak khawatir akan hal tersebut. Waktu kita yang sudah berlalu itu tidak akan kembali. Tapi syaitan kemudian membuat manusia merasa tidak khawatir terhadap yang demikian. Ya, terhadap hal yang demikian. Di antara para salaf ada yang berkata bahwasanya aku memperingatkan kalian tentang permasalahan berandai-andai. Karena sesungguhnya berandai-andai itu merupakan pasukan iblis yang paling besar. Ya, kenapa? Karena andai-andai itulah yang kemudian bisa kita terlalai dengan waktu. Ya, waktu kita terus berlalu, cuman masih terbuai mimpi. Ketahuilah bahwasanya orang yang memikirkan bahwasanya kematian itu dekat, ya, bisa saja datang kapan saja, maka dia akan terdorong bersemangat untuk melakukan amal soleh. Ya, kalau seseorang itu yang diletakkan di dalam pikirannya itu adalah bahwasanya kematian dia sudah dekat. Ya, bisa datang kapan saja, saja. Ya, masih banyak perbuatan dosa, perbuatan maksiat pada masa lalu yang belum tahu bahwasanya taubat kita itu diterima atau tidak. Masih ada hak orang lain yang barangkali belum kita tunaikan. Ya, maka ketika seseorang berpikir yang demikian, tentunya dia akan bersemangat, terdorong untuk melakukan amal soleh, ya. Kita tidak tahu sholat yang mana yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita tidak tahu apakah puasa kita, zakat kita, sedekah kita itu kemudian mampu menghindarkan kita daripada azab kubur, kemudian menghindarkan seseorang daripada azab neraka. Kita tidak tahu. Maka sesungguhnya kalau hal ini yang terpikirkan, yang terbersit, yang terlihat di dalam alam pikiran kita, itu akan membuat kita itu semangat untuk mengejar akhirat, untuk menyelamatkan diri. Ya, ku ampusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kalian itu dari neraka. Ittaqin nar walau bisyikit tamr. Hindarilah neraka itu, hindarilah api neraka walaupun dengan separuh daripada kurma. Maka kita akan bersemangat. Kita akan terdorong, ya. Namun lagi-lagi syaitan itu menjadikan manusia merasa aman dari kematian. Merasa aman dari kematian. Gitu ya. Banyak orang meninggal di jalan tol, di jalan raya. Ah, enggak apa-apa. Saya naik kereta. Saya naik kereta. Oh, naik pesawat enggak apa-apa. Merasa aman dari kematian. Yang merasa aman dari kematian hingga kemudian tadi sudah merasa aman dari kematian, ditambah lagi dengan adanya angan-angan, ya, dengan adanya angan, maka semakin manusia itu menjadi terlalai, ya,
terlalai. Ya. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, ini ungkapan ya. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Maka barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia orang yang terkecoh, orang yang ternipu. Ya. Waktunya sudah habis, kesempatannya sudah habis, tapi produktivitasnya masih sama. Ya, masih sama. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'unun. Adapun orang yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka itulah orang yang tercela, orang yang terlaknat. Ya, inilah bahayanya daripada angan-angan. Ya. Kemudian dijelaskan sebagai penutup daripada kitab ini. Ya, penutup dari kitab ini, ya, bahwasanya perumpamaan orang yang lalai dan orang yang tidak lalai itu adalah orang yang ingin melakukan perjalanan, seperti orang yang melakukan perjalanan. Ya. Orang yang menyadari bahwasanya perjalanan yang dilakukan itu adalah perjalanan yang jauh, yang berat, yang sangat sulit, maka tentu dia akan melakukan persiapan. Dia akan melakukan persiapan. Mempersiapkan bekal, mempersiapkan makanan, mempersiapkan fisiknya untuk melakukan perjalanan yang panjang tersebut. Hingga ketika dia mulai perjalanannya, maka dia memulainya dengan persiapan. Langkah pertama yang dilakukan itu sudah langkah yang benar. Adapun orang yang gegabah, yang bertindak berdasarkan angan-angan, itu seperti orang yang hendak melakukan perjalanan jauh tanpa persiapan, dengan bekal tawakal atau macam-macam. Padahal perjalanan jauh tanpa bekal, tanpa persiapan, keluar rumah pagi hari langsung kemudian menghela hewan tunggangannya. Ya, kudanya langsung dipacu, padahal tidak bawa persiapan, tidak bawa apa. Dengan harapan tengah jalan toh insya Allah akan, ya kita lihat di jalan lah. Insya Allah nanti juga akan ditolong. Insya Allah nanti juga akan selamat. Ya. Padahal tidak ada jaminan dia akan selamat. Melakukan persiapan saja tidak ada jaminan untuk selamat, apalagi tanpa persiapan. Ya. Begitulah perumpamaan manusia ketika dia menghadapi kematian. Ya. Orang yang pertama, kemudian orang yang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematiannya. Ya, jauh-jauh hari sebelum dia mempersiapkan kematiannya, seandainya saya mati hari ini, gitu ya, sudah melakukan banyak persiapan. Mati kapan saja siap, hutang tidak punya, gitu ya, semua hutang-hutang urusan dengan manusia dia lunasi. Kemudian yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dia tunaikan. Kemudian setiap waktunya dia isi dengan perbuatan amal soleh, hingga tidak banyak nanti hal-hal yang dia pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah seperti orang yang pertama. Ketika kematian itu datang, dia tidak kaget. Ya, dia tidak kaget, tidak terkaget-kaget. Ya, kenapa? Karena sudah melakukan persiapan. Apakah ada jaminan dia selamat? Tidak juga. Ya, tapi dia sudah melakukan persiapan. Berbeda dengan orang yang kedua. Berbeda dengan orang yang kedua tadi, merasa santai-santai saja, tidak melakukan persiapan, punya hutang, santailah, masih bisa dicicil, kapan-kapan masih bisa dibayar. Insya Allah umur masih panjang. Mau bertobat, santai sajalah, kapan-kapan, coba ditunda sebarang sehari 2 hari. Baca Quran, santai saja, besok juga masih bisa baca Quran. Ya, sholat segala macam. Begitu meninggal dunia, belum sempat bertobat, belum sempat apa, maka inilah orang yang terkaget-kaget nanti, ya, karena terbuai oleh angan-angan dan tipu daya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perumpamaan manusia dalam permasalahan hal yang seperti ini, dalam permasalahan sadar atau tidak sadar, itu seperti orang yang sedang dalam kancah peperangan. Seorang yang sedang berada di medan perang. Nah, kita ini sedang berperang dengan syaitan, dan peperangan kita itu tidak tampak. Beda dengan perang pakai senjata, beda. Ya. Seseorang yang menyadari dirinya bahwasanya dia di tengah medan pertempuran. Seorang tentara yang sedang berada di daerah pertempuran, dia berada di dalam parit-parit pertahanan.
ya, sedang berada di dalam parit-parit pertahanan untuk mempertahankan wilayahnya, maka mana mungkin kemudian dia itu bersantai-santai berleha-leha. Ya, maka dia akan waspada, diawasi apakah ada musuh yang akan menyerang. Tidak bisa terlihat oleh mata, maka mereka membuat alat, ya, membuat teknologi, membuat sensor gerak, membuat radar, membuat macam-macam, mengirim drone, mengirim mata-mata untuk apa? Dalam rangka semuanya persiapan waspada. Gitu ya, jangan-jangan ada granat, jangan-jangan ada peluru, jangan-jangan ada mortir, ada roket yang kemudian menyerang ke tempatnya, yang kemudian bisa mendatangkan mudarat bagi dirinya kalau dia menyadari, kalau dia di tengah peperangan. Kalau tidak sadar, ya sudah santai-santai saja. Allah, peluru itu juga sudah ada namanya, kalau memang mati ya mati. Ya, tidak menyadari, ya, bahwasanya kita ini sedang bertempur dengan setan. Inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Bahwasanya syaitan itu membersamai anak Adam seperti bersamanya anak Adam dengan aliran darahnya. Ya. Syaitan itu membersamai kita itu seperti aliran darah. Adakah musuh yang lebih berbahaya daripada ini? Ya, tapi kalau tidak sadar ya sudah. Ya, kalau memang takdirnya masuk surga, alhamdulillah, ya masuk neraka ya. Seolah-olah itu adalah perkara-perkara yang ringan, ya, yang ringan. Maka bagi orang yang waspada, menyadari bahwasanya musuhnya itu tidak pernah luput dalam mengintainya, bisa saja dia menyusup ke dalam batinnya kemudian membuat tipu daya, maka dia akan membentengi dirinya, ya, membentengi dirinya dengan banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak berdoa, banyak beristighfar, kemudian qiyamul lail dan lain sebagainya. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari kitab ini, ya, kita harus sadar, ya, harus waspada terhadap tipu daya syaitan. Jangan sampai terjebak dalam permasalahan angan-angan, karena angan-angan itu merupakan pasukan terbesar daripada syaitan, daripada iblis dan bala tentaranya. Kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya dan cobaan syaitan, kejahatan jiwa dan dunia. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha dekat dan Maha mengabulkan doa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang mukminin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk daripada golongan ahlul jannah. Demikian akhir kitab ini, semoga bermanfaat. Semoga ini bisa menjadikan kita semakin waspada dan semakin hati-hati terhadap tipu daya syaitan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.